Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku di perjalanan menuju ke Museum Pancasila Sakti. Ini kita udah sampai di Museum Pancasila Sakti. Aku berdua ya sama Zidan. Nah, di video kali ini selain kita datang ke museum ini, kita juga akan menjelaskan sejarah-sejarah yang ada di sini. Yang pertama, kita akan menjelaskan beberapa mobil yang ada di museum ini. Yang pertama yaitu ada Panzer PCMK II Saraken, yaitu kendaraan lapis baja yang dipakai setelah penemuan jenazah korban untuk mengangkut jenazah dari lubang buaya ke tempat visum atau pemakaman. Lalu yang kedua ada truk G500 yang dipakai oleh kelompok pemberontak dalam peristiwa G30 SPKI yang digunakan untuk mengangkut korban penculikan seperti salah satu jenderal. Yang ini adalah replikanya. Yang ketiga ada Oldsmobile 98. Mobil ini adalah milik Jenderal Ahmad Yani yang dipakai dalam kehidupan sehari-harinya. Mobil ini terkait langsung dengan peristiwa G30 SPKI. Lalu yang terakhir atau keempat yaitu ada Toyota Land Cruiser. Kendaraan ini adalah kendaraan militer atau negara pada masa itu yang dipakai dalam mobilitas militer dan pengangkutan jenazah korban pasca peristiwa. Lanjut ke koleksi yang ada di ring 1. Selanjutnya ada dapur umum yang digunakan sejak pada tanggal 1 Oktober 1965. Dapur umum ini awalnya adalah rumah milik seorang perempuan, yaitu adalah Ibu Amroh. Saat peristiwa G30 SPKI, rumah ini dialihfungsikan menjadi dapur umum untuk logistik pasukan pemberontak. Di dalam dapur ini, nggak semuanya itu masih milik atau barang-barang yang ada sejak zaman dahulu. Ada beberapa material-material yang sudah diganti, namun tidak banyak juga barang peninggalan-peninggalan pada zaman G30 SPKI seperti genteng ini. Yang kedua yaitu ada pos komando. Pos komando ini dulunya adalah rumah milik warga bernama Sueb, yaitu seorang pedagang yang tidak terlibat dalam gerakan G30 SPKI. Rumah ini disalahgunakan oleh Letkol Untung untuk merencanakan penculikan 7 jenderal TNI. Di dalam rumah ini juga mereka menyusun strategi dan merencanakan tindakan penculikan yang terjadi pada malam 30 September 1965. Selama operasi berlangsung, rumah ini dijadikan sebagai markas atau pos komando untuk mengendalikan pergerakan pasukan dan memantau situasi di lapangan, khususnya di area lubang buaya. Meskipun penculikan bukan dilakukan di rumah atau di pos ini, pos komando ini tetap menjadi pusat aktivis para pelaku G30S di lokasi tersebut. Yang ketiga yaitu ada rumah penyiksaan. Bangunan ini awalnya adalah sekolah rakyat yang didirikan oleh guru bernama Bambang Haryono yang kemudian diubah fungsinya oleh PKI sebagai markas operasi dan tempat penyiksaan. Kejadian ini terjadi pada malam tanggal 30 September 1965. Ada 4 tentara. Di rumah inilah 7 prawira disiksa sebelum akhirnya dibunuh dan dimasukkan ke dalam sumur tua yang kini dikenal sebagai Sumur Maut. Ketujuh jasad prawira tersebut ditemukan pada tanggal 4 Oktober 1965 berkat petunjuk dari seorang saksi mata Ajun Komaris Polisi Sukitman. Selanjutnya kita masuk ke Museum Pengkhianatan PKI. Yang pertama ada peristiwa 3 daerah yang terjadi di Tegal, Brebes, dan Pemalang pada Oktober sampai Desember 1945 yang dipicu oleh penderitaan rakyat akibat penindasan Jepang dan penolakan pejabat lokal untuk membagikan hasil panen yang menumpuk. Yang kedua adalah aksi teror gerombolan Cemamat adalah kelompok komunis yang terafiliasi dengan PKI di Banten pasca kemerdekaan, yaitu tahun 1945 sampai 1946. Yang ketiga ada aksi pasukan ubel-ubel di Sepatan Tangerang, yaitu adalah kelompok misili bersenjata di wilayah Tangerang pada masa Revolusi Nasional Indonesia sekitar tahun 1945 sampai 1946.
Yang keempat, ada pemberontakan PKI di Cirebon yang terjadi pada 12 Februari 1946. Kelompok ini dipimpin oleh Muhammad Yusuf dan Mr. Suprapto yang mencoba merebut kekuasaan lokal dan melucuti persenjataan Tentara Republik Indonesia. Yang kelima, ada peristiwa revolusi sosial di Langkat yang terjadi pada bulan Maret 1946, yaitu gerakan massa di Sumatera Timur yang bertujuan menghancurkan sistem feodalisme Kesultanan Melayu. Yang keenam, ada pemogokan buruh Sabupri di Delanggu yang terjadi pada tahun 1949 di pabrik karung goni dan perkebunan kapas yang dipicu oleh ketidakadilan upah dan fasilitas antara buruh dan pegawai administratif, serta tuntutan buruh musiman. Yang ketujuh, ada pengacauan Surakarta yang dapat merajuk pada serangan umum 4 hari 7-10 Agustus 1949 melawan pasukan Belanda. Ini adalah sebuah peristiwa heroik yang dilakukan oleh pejuang, pelajar, dan warga sipil untuk memperkuat posisi tawar Indonesia di KMB. Yang kedelapan, ada pemberontakan PKI di Madiun yang terjadi pada 18 September 1945 yang dilancarkan oleh PKI dengan tujuan menggulingkan pemerintahan yang sah dan mendirikan negara komunis. Kesembilan, yaitu peristiwa pembantaian di Kawedanan Ngawen Blora yang terjadi pada tahun 1965. Tragedi ini merupakan bagian dari sejarah kelam di mana terjadi kekerasan massal, baik yang dilakukan oleh PKI maupun penumpasan terhadap simpatisan PKI dan terduga komunis. Yang ke-10 adalah peristiwa pembebasan Goranggareng, yaitu sebuah daerah di Magetan dekat Madiun. Pembebasan di sini merujuk pada operasi militer yang dilakukan oleh pasukan pemerintah Indonesia untuk merebut kembali daerah tersebut dari kendali PKI yang memberontak. Ke-11 ada penghancuran PKI di Soko, yaitu setelah gagal merebut kota Trenggalek, Batalion Meldi Yusuf membuat kubu pertahanan di desa Soko, di kaki Gunung Wilis, Ponorogo. Ke-12 ada pembantaian di Dumus yang merajuk pada tragedi kekerasan massal yang dilakukan oleh simpatisan dan anggota PKI selama pemberontakan Madiun 1948 yang terjadi di Desa Kresek, Kecamatan Wungu yang dulunya bagian dari Kecamatan Dumus, Kabupaten Madiun. Ratusan hingga ribuan korban diculik, disiksa, dan dibunuh lalu dibuang ke dalam sumur-sumur tua. Yang ke-13 yaitu Musso tewas tertembak pada tanggal 31 Oktober 1948 di pegunungan dekat Ponorogo, Jawa Timur, saat berusaha melarikan diri dari kejaran pasukan pemerintah. Sebelum dibakar, jenazahnya dipamerkan dulu. Yang ke-14 ada pembunuhan massal di Tirtomoyo yang terjadi pada tahun 1948 dan 1965 yang terjadi di Dusun Dauhan, Desa Hargorejo. Ke-15 ada peristiwa penangkapan Amir Syarifuddin yang terjadi pada tanggal 30 November 1948 di wilayah Purwodadi, Jawa Tengah. Ia ditangkap saat melarikan diri bersama rekan-rekannya. Yang ke-16 adalah serangan segerombolan PKI ke asrama polisi di Tanjung Priok. Ke-17 yaitu peristiwa Tanjung Morawa, yaitu konflik agraria berdarah yang terjadi pada tanggal 16 Maret 1953 di Deli Serdang, Sumatera Utara, yaitu antara petani lokal dan aparat kepolisian yang berujung pada jatuhnya Kabinet Wilopo. Yang ke-18 adalah lahirnya MKTBP PKI, yaitu pada tanggal 14 Maret 1954. MKTBP merupakan metode perjuangan yang tertutup. Ke-19 DN Aidit diadili. Sidang peradilan berlangsung selama 4 bulan.
dimulai tanggal 25 November 1954 dan berakhir 31 Maret 1955. DNID dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukum. Yang ke-20 ada kampanye budaya PKI yang melalui beberapa usaha, salah satunya yaitu melalui Konferensi Nasional 1 Lembaga Sastra Indonesia yang diselenggarakan di Medan pada tanggal 22 sampai 25 Maret 1963. Yang ke-21 ada rongrongan PKI terhadap ABRI yang terjadi pada tahun 1964 sampai 1965. Ke-22 ada peristiwa Kanigoro yang terjadi pada 13 Januari 1965 di Desa Kanigoro, Kecamatan Keras, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, yang terjadi antara bentrokan PKI dengan pelajar Islam Indonesia. Yang ke-25 ada penyerbuan Gubernuran Jawa Timur yang terjadi pada tanggal 27 September 1965. Yang ke-26 adalah penugasan kembali gedung RRI Pusat yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 1965, yang dimana gedung tersebut berhasil direbut kembali dari tangan PKI oleh pasukan RPKAD di bawah pimpinan Kolonel Sarwo Edi Wibowo. Yang ke-27 ada peristiwa Kentungan Yogyakarta yang terjadi pada tanggal 2 Oktober 1965, yaitu adalah peristiwa penculikan dan pembunuhan Brigjen Katamso dan Kolonel Sugiono, dua perwira TNI Korem 072 atau Pamungkas oleh pasukan Batalion L yang terkait G30S, yaitu di Kentungan, Sleman. Yang ke-28 ada rapat umum Front Pancasila yang diadakan pada tanggal 9 November 1965 yang menuntut Tritura, yaitu pembubaran PKI, perombakan kabinet, dan penurunan harga. Ke-29 ada penangkapan DNID, yaitu pada tanggal 22 November 1965 di Solo, Jawa Tengah, oleh pasukan tentara yang dipimpin oleh Kolonel Yasir Hadi Broto atas perintah Soeharto setelah bersembunyi di sebuah rumah di Kampung Sambeng setelah melarikan diri pasca G30S. Yang ke-30 ada Mahkamah Militer Luar Biasa, yaitu pengadilan khusus di Indonesia yang dibentuk untuk mengadili kasus-kasus darurat yang mengancam keamanan negara, yaitu untuk mengadili para tokoh yang terlibat dalam peristiwa G30 SPKI tahun 1965 selama masa transisi ke Orde Baru. Yang ke-31 pada tanggal 12 Maret 1966 rakyat Jakarta menyambut pembubaran PKI. Ini merupakan sebuah tuntutan yang berada di dalam Tritura. Yang ke-32 ada operasi militer yang dilancarkan oleh ABRI pada tahun 1968 di Blitar Selatan, Malang Selatan, dan Tulungagung dengan tujuan menumpas sisa-sisa anggota PKI yang melarikan diri setelah peristiwa G30S. Operasi ini berhasil menangkap sekitar 850 orang dan sejumlah senjata. Yang ketiga yaitu pada tanggal 27 Januari 1973 terjadinya penumpasan gerakan PKI ilegal di Purwodadi. Dan yang ke-34 ada tertembak matinya Said Ahmad Sofyan, seorang tokoh yang terkait dengan PGRS atau Paraku dan PKI di Kalimantan, ditembak mati oleh pasukan Baret Merah TNI Angkatan Darat pada 12 Januari 1974. Peristiwa 30 SPKI dimulai dengan rapat-rapat persiapan pemberontakan dan latihan sukarelawan PKI di Lubang Buaya. Pada malam 30 September hingga dini hari 1 Oktober 1965, pasukan yang loyal kepada gerakan tersebut melancarkan operasi penculikan dan pembunuhan terhadap para perwira tinggi Angkatan Darat. Para perwira yang menjadi korban penculikan adalah 1. Letnan Jenderal Ahmad Yani, 2. Letnan Jenderal R. Suprapto, 3. Letnan Jenderal M.T. Harjono, 4. Letnan Jenderal S. Parman, 5. Mayor Jenderal D.I. Panjaitan, 6. Mayor Jenderal Sujoto, 7.
Letnan 1 Pierre Tendaan atau Ajudan Jenderal Ahmad Nasution. Dalam operasi tersebut, terjadi insiden penembakan yang menyebabkan tertembaknya Ajudan Inspektur Polisi Tingkat 1 yaitu KS Tubun saat menjaga rumah Wakil Perdana Menteri Dr. Johannes Limina, dan tertembaknya Ade Irma Suryani Nasution, putri dari Jenderal Ahmad Nasution, yang terluka parah dan meninggal beberapa hari kemudian. Jenderal Ahmad Nasution sendiri berhasil lolos dari upaya penculikan. Setelah dibunuh, jenazah para perwira Angkatan Darat dimasukkan ke dalam sumur maut di arena Lubang Buaya. Gerakan ini juga sempat menduduki dan mencoba mengamankan beberapa lokasi penting, termasuk Lanuman Halim Perdana Kusuma sebagai basis operasi mereka. Peristiwa ini segera ditumpas oleh pasukan RPKAD atau Resimen Para Komando Angkatan Darat yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Soeharto. Setelah berhasil merebut kembali lokasi tersebut, dilakukanlah pengangkatan jenazah dari sumur maut pada tanggal 4 Oktober 1965. Jenazah para pahlawan revolusi kemudian dimakamkan secara militer dengan upacara pemberangkatan jenazah ke tempat pemakaman pahlawan Kalibata di Jakarta. Selanjutnya, kita masuk ke dalam ruang pakaian dan bekas darah. Kita masuk ke ruang pameran foto.